fakultas Unit 88 yang kami hormati dan kami banggakan, seduluran Saklawase tetap di komunitas satu hati satu undip 88 yes. Kita ketemu di acara tausiah from Hub undip 88 lintas jurusan lintas fakultas. Bintang-bintang dialog bareng bersama Ustadz Muhammad Subhan SHI dengan tema inspirasi ibadah puasa dan meningkatkan kualitas ibadah saat pandemi COVID-19. Untuk susunan acara kami bacakan sebagai berikut. 1. Pembukaan yang akan disampaikan oleh Mas Dwi Setiawan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Diri dan Mbak Risana Temi. 3. Tausiah yang akan disampaikan Pak Ustadz Muhammad Subhan SHI. Selanjutnya, 4. Sesi tanya jawab, dan 5. Doa dan penutup. Untuk menyingkat waktu, selanjutnya pembukaan kami persilahkan kepada Mas Dwi Setiawan. Monggo Mas, waktu 5 menit kurang lebih ya. Oke, makasih Mas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz Muhammad Subhan yang kami hormati, rekan-rekan lintas fakultas Undip 88, ini lengkap ya, dari mulai Jakarta sampai Banten, Semarang, Surabaya, di Kalimantan juga. Nanti yang sudah confirm ini Pak Ustadz ada sekitar 70-an, hanya nanti bertahap yang sudah punya. Jadi alhamdulillah ini di Undip kita bisa punya komunitas lintas fakultas ya, alhamdulillah sih baru di angkatan 88. Jadi karena lintas fakultas ketemu itu selalu kita kenal-kenalan, karena nggak semuanya dulu bareng satu jurusan gitu ya. Timing ketemunya juga karena kesibukan. Jadi alhamdulillah termasuk antusias ya sampai 70-an, dan bahkan ada teman kita juga udah ini. Mudah-mudahan temanya kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Pak Ustadz nanti kita bisa diskusi karena ini baru kita insya Allah ibadah puasa bulan Ramadan yang waktu dan pandemik ya. Nanti ada dari segi ibadah kita, setiap kita coba di masjid, saat itu kan kita mudah-mudahan tetap optimal dan tetap ibadah sosial ya, karena banyak kita juga perlu pekerjaan juga banyak yang ini, sehingga mudah-mudahan nanti di depan pendapat kita juga bisa membantu saudara kita, sehingga berikan kesempatan kita bisa lalui sehat dan khususnya semakin kompak dulu momen kita mungkin akan banyak inspirasi. Demikian, sekali lagi terima kasih Pak Ustadz, terima kasih rekan-rekan semua. Satu hati satu di 88. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iwan. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya, pembacaan ayat suci dan dilanjutkan sari tilawah oleh Mas Jerry. Kami persilahkan Mas Jerry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gua kedengaran jelas audionya. Jelas, jelas, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayaman ma'dudatin faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar wa 'alal ladzina yuqimunahu fidyatun miskin antaqaw fahuwa khairul lahu wa an yaqabu khairul lakum kuntum ta'lamun. Sahur Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda man syahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Yusra la yu'min walitukmilul kabirullah ala wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka sakit atau lalu tidak berpuasa, maka wajiblah banyak hari yang ia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik bagimu, dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam ia tidak berpuasa, maka
dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Telah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberi agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Jerry dan Mbak Sana Temi. Siapa yang oleh Allah maka tidak ada seorang pun yang menyesatkan. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Tiba saatnya kita mendengarkan Ustadz Muhammad SHI. Beliau adalah lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya, guru ngaji di masjid-masjid DKI dan sekitarnya. Kajian dan kajian hadis-hadis lainnya. Kami persilakan Muhammad Zuhban SHI tausiah kepada kita semua. Monggo Pak Ustadz. Nggih. Waktu kurang lebih 60 menit. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sahabat wifi nya lambat. Bentar nggih. Udah masuk lagi. Saya ulang nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah. Wabil khusus segenap pengurus dan anggota alumni UNPAD tahun 88, betul nggih? Oh, Undip, maaf. Undip. Undip 8 lintas fakultas. Lintas fakultas nggih. Yang semoga pengurusnya nggih. Universitas Pangeran Diponegoro, Pak. Nggih, yang semoga pengurusnya dan anggotanya semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur,
Sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la roiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la roiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Tidak lama lagi insyaallah kita akan masuk bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Al-Quran tadi di surah Al-Baqarah 185 Allah menyebut nama bulannya yaitu Syahrul Ramadan. Para ulama mengatakan satu-satunya bulan yang namanya disebut dalam Al-Quran ya cuman Ramadan itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ramadan itu dari kata Ramadun, artinya membakar atau meluluh lantakkan, menghabiskan, menghancurkan. Ada tambahan alif dan nun, ziyadah alif dan nun, sehingga menjadi Ramadan. Itu kata para ulama menunjukkan makna sempurna dan sementara. Artinya Ramadan itu daya bakarnya, itu daya menghancurkannya, daya melululantakkannya itu maksimal, sempurna. Apa yang dihancurkan, apa yang dilululantakkan, dosa, karat-karat dosa dalam hati dan diri kita itu dihancurkan oleh Ramadan itu dengan sempurna. Kenapa sementara? Karena hanya dalam bilangan hari. Tadi yang dikatakan di Al-Baqarah 184 ayyamam ma'dudat, pada beberapa hari yang sudah ditentukan, bisa 29, bisa 30 hari. Nah, sementaranya di situ. Makanya kalau ada orang masuk bulan Ramadan, kok keluar bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah, kalau dalam bahasanya malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seusai sholat Idul Fitri, itu kata malaikat Jibril itu kalau bahasa beliau istilahnya raghima anfurajulin. Jadi rugi sekali orang yang mendapati bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan kok tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini ampunan Allah, pemaafan Allah itu diobral dengan kadar obral yang tidak biasanya. Di dalam bulan Ramadan itu ada rahmat yang diobral yang itu enggak biasa seperti di hari yang lainnya, di bulan yang lainnya. Di bulan Ramadan itu ada jaminan-jaminan pembebasan dari siksa api neraka. Dalam hadis riwayat Al-Bazzar, hadisnya jayyid, itu tiap hari, bahkan di hadis yang lain tiap malam, tidak hanya di bulan Ramadan. Itu jaminan itu terjadi selama bulan Ramadan. Makanya kok sampai kemudian keluar bulan Ramadan kok tidak berstatus sebagai orang yang diampuni oleh Allah, itu kebuangetan. Kalau bahasanya malaikat Jibril itu roghima angfurojulin, geruwung irungi, itu rugi banget orang seperti itu. Makanya terus kemudian ada pepatah kita yang mengatakan seperti tikus atau ayam yang mati kelaparan di lumbung padi. Ya, jadi seperti tikus atau ayam yang mati kelaparan di lumbung padi. Padahal makanan melimpah kok mati nih kayak keluar, kebuangetan berarti. Nah, itu istilah untuk orang yang masuk bulan Ramadan. Makanya harapan kita kepada Allah adalah mudah-mudahan kita izinkan dan diridhoi oleh Allah untuk masuk bulan Ramadan dengan baik dan benar dalam keadaan sihah wal afiyah, dan diberi kemauan serta kemampuan oleh Allah untuk beramal soleh dengan baik dan benar dan secara maksimal, sehingga harapan kita keluar bulan Ramadan kita termasuk pribadi-pribadi yang diampuni, dimaafkan, dirahmati, dan dijamin oleh Allah bebas dari api neraka. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan harapan kita juga kepada Allah adalah mudah-mudahan 1 Syawal nanti kita termasuk disudah oleh Allah sebagai wisudawan terbaik Ramadan dengan nilai muttaqin, dengan nilai cum laude takwa.
Karena Ramadan ini kan kayak semacam kawah candra rimba ya. Dimana kita dilatih, dididik oleh Allah untuk ya tadi nanti 1 Syawal itu rapat senat terbukanya itu. Jadi apa namanya 1 Syawal itu rapat senat terbukanya. Di mana kemudian alumnus Ramadan itu diwisuda oleh Allah, dan wisudawan terbaik Ramadan itu gelarnya muttaqin, nilai cum laude-nya adalah takwa. Hanya memang yang menjadi persoalan adalah dalam situasi sekarang ini yang mungkin semua orang-orang yang seusia kita, tentu Anda lebih tua dari saya, jadi belum pernah mungkin mengalami kondisi seperti ini. Jadi belum pernah mengalami kondisi seperti ini, yaitu kondisi di mana kemudian ada wabah yang sedang terjadi bahkan di seluruh dunia, yang kemudian menjadikan sebagian para ulama kita atau kebanyakan para ulama kita, termasuk juga umarok kita, itu dengan sangat menganjurkan, sebagian malah menekankan untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah, termasuk untuk sholat taraweh dan sholat idul fitri. Wallahu a'lam bishawab. Maka malam ini kita akan coba kaji bersama-sama tentang lalu apa dong kiat-kiat atau amalan-amalan yang bisa kita lakukan agar kualitas Ramadan kita itu tidak berkurang dengan karena terhalanginya beberapa amalan-amalan yang biasanya kita lakukan bersama-sama di masjid atau di tempat-tempat yang lain yang biasa kita lakukan secara normal kalau di bulan Ramadan. Para jamaah sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah, yang patut kita syukuri ya, ini yang patut kita syukuri terlebih dahulu. Kita ini pertama dihibur dengan sebuah hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, di mana Nabi bersabda, wa innama likulli imri'in manawa, dan bagi setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan orang baru niat baik saja itu sudah dicatat pahalanya. Jadi orang baru niat baik saja sudah dicatat pahalanya sekali sempurna. Itu belum diamalkan, baru baru diniatkan. Itu sudah dicatat pahalanya sekali sempurna. Kalau yang bersangkutan mengerjakannya dilipat gandakan 10, 100, 700 hingga tak berhingga. Kalau beda dengan perbuatan dosa, kalau baru niat saja tidak ada catatan dosanya. Kalau dibatalkan dapat pahala. Kalau ngeyel dikerjakan tidak dilipat gandakan. Maksud saya gini, semua kita normalnya sedih karena mungkin tidak bisa sholat di masjid tarawih berjamaah. Tapi niat kita, keinginan kita untuk sholat tarawih di masjid itu sudah ada pahalanya. Karena semua kita pasti meniatkan dalam hati, andaikan kondisi ini normal dan segera membaik, tentu kita akan segera mengerjakan sholat tarawih itu di masjid secara berjamaah, termasuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Namun karena kondisi seperti ini sehingga kita tidak bisa melakukannya. Nah itu jangan khawatir, semua niat baik kita, saya ulangnya, semua niat baik kita, walaupun di bulan ini tidak terlaksana misalnya, kita sudah diberi pahala sekali sempurna. Jadi total selama bulan Ramadan untuk beberapa amalan yang batal kita kerjakan, padahal kita sudah meniatkan, itu kita sudah mendapatkan pahalanya sekali sempurna. Itu hiburan yang pertama. Hiburan yang kedua, kita dihibur oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis Bukhari, hadis nomor 2996. Hadis nomor 2996. Di situ Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba itu sedang safar apabila seorang hamba itu sedang sakit atau sedang safar, maka kutiba lahu, dicatat untuknya pahala mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Pahala seperti di mana biasanya dia beramal dalam keadaan tidak safar atau mukim dan dalam keadaan sehat. Nah, kondisi kita sekarang ini kondisi yang masuk dalam kategori sakit tadi itu, di mana
mohon maaf kalau kita mengerjakan ibadah di masjid secara bersama-sama, menurut informasi ahlinya, saya bukan ahlinya, menurut informasi ahlinya kan dikhawatirkan membahayakan diri kita atau membahayakan orang lain. Maka dalam tanda kutip dengan terpaksa sebagian kita akhirnya mengerjakan aktivitas itu banyak di rumah. Maka jangan khawatir. Selama apa yang pernah kita lakukan sebelumnya dalam bentuk kebaikan-kebaikan itu karena kita sekarang terhalang melakukannya, kita tetap dapat bagian pahalanya. Maksudnya apa? Begini, Ramadan sebelumnya kita kan taraweh berjamaah di masjid. Ramadan sebelumnya kita sholat jamaah jadi lebih rajin di masjid. Walaupun insya Allah hari-hari kita juga insya Allah rajin. Terus kemudian Ramadan sebelumnya silaturahim lebih erat misalnya. Ramadan sebelumnya aksi sosial itu lebih padat daripada sekarang ini misalnya. Nah, sekarang ini kita terhalang untuk mengerjakan semua itu karena ada penyakit tadi. Maka insya Allah kebiasaan kita di Ramadan sebelumnya itu akan dicatat oleh Allah, kita mendapatkan pahala yang sama seperti sebelum-sebelumnya karena kita sekarang sedang terhalang untuk melakukan semua itu disebabkan adanya tadi penyakit tadi. Namanya saya ulang, bersyukurlah kepada Allah bagi siapapun yang punya kebiasaan baik sehingga baginya itu pahala yang serupa dengan kebaikan yang biasa dia lakukan sebelum-sebelumnya. Nah, jadi saya ulang, kita dihibur dengan paling enggak dengan dua dalil itu. Yang pertama tadi apa? Niat. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan baik kita sebelumnya itu tetap dicatat pahalanya oleh Allah seperti biasa kita melakukannya sebelum-sebelumnya, sebagaimana biasanya kita melakukannya, termasuk terkait dengan bulan Ramadan. Maka Ramadan sebelumnya yang kita biasa dalam kebaikan itu, saat ini kita terhalang melakukannya, sebagian maksudnya kita melakukannya, maka kita insya Allah akan tetap mendapatkan bagian dari pahala itu sendiri. Dan satu hal yang penting kita pahami bersama, dalam kondisi musibah yang menimpa seluruh dunia ini, pada prinsipnya kita berstatus sebagai orang yang sedang diuji oleh Allah dengan bala atau dengan wabah. Sehingga status kita itu sebagai orang yang sabar. Dan orang yang sabar itu pahalanya tidak henti-henti. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahalanya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berkecil hati dengan keadaan ini, karena paling enggak kita dihibur dengan tadi apa? Dalil tentang niat. Yang kedua, dalil tentang kebiasaan orang-orang yang biasa dalam akan tetap dapat pahala sebagaimana kebiasaan dia dalam berbuat baik. Dan yang terakhir, insya Allah akan terus mengalir untuk kita, itu pahala orang-orang yang bersabar. Bahkan dalam hadis Qudsi Ahmad, hadisnya sahih li ghairihi, ada dalam kumpulan hadis sahih disebutkan, hambaku ketika aku uji dengan sesuatu yang tidak dia sukai, kok kemudian dia bersyukur, maka dia akan diberi ampunan sebagaimana yang bersangkutan baru lahir dari rahim ibunya. Jadi kalau sabar itu dalam hadis sahih Muslim, pahala dosanya rontok seperti daun yang kering berguguran dari dahannya. Tapi kalau kita bersyukur, dalam hadis riwayat Ahmad, hadisnya sahih li ghairi, hadis qudsi, Allah menjamin untuk kita dalam bentuk ampunan bagaimana orang baru lahir dari rahim ibunya. Nah, pertanyaannya, bagaimana mensyukuri keadaan ini, Ustadz? Kan nyatanya ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Maka jawaban sederhana saja. Selalulah memandang sisi baik dari seburuk-buruknya keadaan. Saya ulang ya, selalulah memandang sisi baik dari seburuk-buruknya keadaan. Ya tentu ini enak ngomongnya aja, prakteknya sulit pakai dal tuh. Jadi enak ngomongnya aja, prakteknya apa? Sulit pakai dal. Tapi tidak apa-apa. Allah kasih kita bimbingan, terutama bagi kita yang sudah umur 40 tahun ke atas. Itu Allah kasih bimbingan kita sebuah doa di surah Ahqaf. Surah ke-46 ayat 15. Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat 15. Pelajaran kita satu doa kalau kita udah usia 40 tahun ke atas. Apa doanya itu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta wa 'ala walidayya wa ana 'ala salihat wa aslih fi dzurriyyati inni tub ilaika wa inni minal muslimin. Jadi kita ini diajari oleh Allah untuk lebih banyak bersyukurnya. Mohon bimbingan dan petunjuk dari Allah agar kita ini diberi kemampuan lebih bersyukur, terutama kalau kita umur 40 tahun ke atas ini. Nah, caranya bagaimana? Ya tadi samping berdoa, kita berusaha memandang sisi baik dari seburuk-buruknya
keadaan. Contoh sederhana, misalnya. Ada seseorang yang tertipu Rp3.000 oleh tukang sayur. Ini biasanya ibu-ibu biasanya. Tertipu sama tukang sayur 3. Kalau dia nggak sabar, 3 bulan itu. Jadi kalau nggak sabar, dendamnya 3 bulan. Kalau nggak sabar. Kalau sabar, ada beberapa yang terkurangkan. Mungkin ada beberapa kita yang terkurangkan. Tapi dari apa yang kurang itu, jangan fokus pada yang kurang itu. Fokus kepada yang masih ada, yang lebih banyak. Alhamdulillah anak kita Masya Allah sehat. Alhamdulillah pasangan kita sehat. Alhamdulillah Masya Allah kita juga sehat walafiat. Dan yang pasti Allah masih berikan kepada kita syukur-syukur kalau kita mampu bersyukur. Jadi saya ulang, ini hiburan dari Allah semua. Saya ulang ya, pertama niat. Jadi mulai sekarang itu pemikiran niat-niat untuk menyempurnakan amal kita. Soal beberapa niat itu tidak terrealisasikan, terkendala oleh keadaan sekarang, insya Allah pahalanya tetap sekali sempurna utuh. Satu. Yang dua, bersyukurlah pada Allah bagi siapapun yang sebelumnya punya kebiasaan baik, terutama Ramadan sebelumnya. Insya Allah kita terdapat pahala yang sama dengan sebelum-sebelumnya itu. Dan yang ketiga, dengan bersabar menghadapi keadaan ini, jangan khawatir kita dapat rontoknya dosa. Seperti daun, hadis Sahih Muslim, sebagaimana daun berguguran dari dahannya. Kalau kita sanggup bersyukur, bahkan tadi saya kalau kita sanggup bersyukur dalam keadaan ini, tidak cuma rontok sebagaimana daun kering. Ada hadisnya, hadis riwayat Ahmad, Sahih li ghairihi, bahkan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Semoga kita termasuk yang diampuni dan dimaafkan oleh Allah sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibu kita ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan itu harapan kita. Jadi ini hiburan dari yang punya syariat, yaitu Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Terus kemudian terkait dengan bulan Ramadan ini kan keutamaannya luar biasa. Saya katakan tadi rahmat diobral nggak biasanya, ampunan dan pemaafan Allah diobral nggak biasanya. Bahkan dalam hadis riwayat Al-Bazzar, hadisnya jayyid. Jayyid itu di atas hasan, di bawah sahih. Itu hadisnya, hadisnya itu para perawinya thiqah kalau kata para ulama. Itu disebutkan bahwa ada jaminan-jaminan tiap hari dari Allah untuk hamba-hambanya bebas dari api neraka. Jadi bukan cuma 10 hari terakhir, tapi tiap hari. Bahkan di hadis yang lain itu tiap malam. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu malam qadar? Oh tidak, tiap malam kata Nabi. Nah, makanya karena keutamaannya yang sangat luar biasa itu, tentu menangkap dari judul pembahasan kita hari ini, sebagaimana bapak-bapak kan sangat bersemangat, dan ibu-ibu juga sangat bersemangat untuk mendapatkan nilai yang maksimal, sementara amalan kita terbatas, maka bagaimana kiat-kiat kita supaya kita mendapatkan nilai yang maksimal tersebut. Para jamaah sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah, sebelum kita bicara kiat-kiatnya, mungkin saya akan ada baiknya membacakan beberapa dalil tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu ketika pas datang bulan Ramadan. Kata beliau, qad ja'akum syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Barokah itu khairun alladhi yazdad. Kebaikan yang terus bertambah. Jadi barokah itu adalah subutul khair, tetapnya kebaikan. Jadi kalau kita ingin dapat barokah, umur kita, rizki kita, keluarga kita, keturunan kita, Ramadan kesempatannya. Maka jangan cederai Ramadan dengan mengotori hati kita. Maka raih berkah semaksimal mungkin di bulan Ramadan, karena ini bulan yang diberkahi oleh Allah. Jadi tidak semua bulan dinyatakan oleh Allah mubarakah. Ramadan dinyatakan oleh Nabi sebagai bulan yang barokah. Karena barokah itu kata para ulama, amrun ilahiyun la ya'rifuhu illallah. Jadi perkara yang bersifat ilahi yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Makanya yang berhak menetapkan adanya barokah itu yang punya syariat. Siapa? Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi memberitahukan kepada kita dalam hadis ini maqal bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah wajibkan kalian berpuasa pada bulan Ramadan itu
tentu bagi yang wajib berpuasa, bagi yang terhalang ya tidak wajib. Ya, artinya yang terhalang secara udzur syar'i untuk tidak berpuasa tentu tidak wajib. Tuftahu fi abwabul jannah. Di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka. Surga itu rahmat Allah. Jadi kalau pintu surga dibuka berarti rahmat Allah itu diobral. Diobral nggak biasanya pokoknya gitu. Wa tughlaqu fi abwabul jahim, dan ditutup pada bulan Ramadan itu pintu neraka. Neraka itu murka Allah. Berarti di bulan Ramadan murka Allah ditutup. Nah, sekarang kok sampai ada orang di bulan Ramadan dimurkai? Berarti orang itu kebuangetan berarti. Saya ulang ya, murka Allah itu di bulan Ramadan ditutup. Kok sampai ada orang di bulan Ramadan dimurkai? Berarti orang itu kebuangetan. Bisa dimengerti insyaallah ya. Nah, itu diantaranya. Wa tughallu fihi asyayatin. Setan-setan dibelenggu. Ini ulama penjelasannya banyak sekali. Di antaranya dalam arti itu setan yang jahat dari kalangan bangsa jin. Makanya kalau ada orang di bulan Ramadan masih jahat, itu tidak bisa beralasan saya digoda oleh setan. Kenapa? Setannya udah diikat. Kok masih jahat? Berarti setannya ya dia sendiri. Kan kalau di luar bulan Ramadan kita bisa mengkambing hitamkan setan. Kalau udah bulan Ramadan kita nggak bisa mengkambing hitamkan setan. Kenapa? Karena setannya diikat. Udah berarti ya setannya dia sendiri berarti. Karena ingat setan itu minal jinnati wanas. Jadi ada dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia. Nah, terus kemudian ada juga yang memaknai bahwa yang mengikat setan itu puasanya itu. Jadi yang mengikat setan itu puasanya itu. Makanya kalau ada orang di bulan Ramadan berbuat yang nggak benar, itu hampir bisa dipastikan itu puasa Ramadannya kualitasnya nggak benar. Atau nggak puasa Ramadan. Karena kalau dia puasa Ramadannya benar, pasti dia nggak akan berbuat jahat di bulan Ramadan itu. Karena pengikatnya adalah saum itu. Itu diantara maknanya. Masih banyak lagi penjelasan yang lain, tapi intinya itu sajalah. Terus kata Nabi, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang dikenal dengan istilah Lailatul Qadar. Jadi ini malam yang jangan sampai kita kelewat. Ustadz, gimana kita kan nggak itikaf di masjid? Ya, itikaf di rumah. Karena itikaf itu secara bahasa berdiam diri untuk beribadah kepada Allah, namanya itikaf. Dan kalau di saat malam Qadar itu turun, kita sedang beribadah kepada Allah, maka kita dicatat seperti beribadah tersebut selama 1000 bulan non-stop. Itu 80 tahun lebih non-stop itu. Kita beribadah kepada Allah. Sehingga orang yang mendapatkan malam Qadar dengan kemuliaannya yang luar biasa itu potensial masuk surga. Kenapa saya bilang potensial masuk surga? Ya sekarang gini, usia kita berapa? Kalau kata Nabi kan antara 60 sampai 70 kan, itu rata-rata usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara selama 60 atau 70 tahun itu kita mungkin berbuat baik atau berbuat yang tidak baik jadi satu lah. Sementara kalau kita dapat keutamaan bulan Ramadan sedang beribadah kepada Allah di malam Qadar itu, kita dapat pahala 1000 bulan non-stop beribadah kepada Allah. Berarti 80 tahun non-stop kita beribadah kepada Allah. Kalau itu diterima, ditimbang dengan amalan kita 60 tahun atau 70 tahun atau lebih dari itu, tapi campur-campur kebaikan dan keburukan, insya Allah kebaikan kita menang. Makanya orang masuk, kalau orang dapat keutamaan malam Qadar, itu potensial masuk surga insya Allah. Karena di Al-Qari'ah rumus masuk surga itu sederhana saja. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Siapapun yang timbangan kebaikannya itu lebih baik, lebih berat, maka langsung masuk surga. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan keutamaan malam Qadar ya. Amin Allahumma amin insyaallah. Sehingga semoga kita semua masuk surga bersama-sama keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita semuanya masuk surga bareng-bareng bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin insyaallah. Makanya kalau 10 hari terutama 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu sibuklah beribadah kepada Allah. Jangan sibuk dengan nastar, jangan sibuk dengan tiket mudik dan seterusnya. Tidak apa-apa sih kalau misalnya mau bikin nastar silakan. Kalau mau bikin kue-kue ya silakan. Tapi maksud saya jangan sampai lewat malam itu tanpa ada baca Quran, tanpa ada sholat malam, tanpa ada tadarus Al-Quran dan seterusnya itu. Itu seperti itu. Terus man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang terhalang dari kebaikan malam Qadar itu, maka sungguh dia terhalang betul dari kebaikan bulan itu atau malam Qadar itu. Jadi kalau ada orang
masuk malam qadar nggak berbuat kebaikan apapun, itu rugi banget lah kalau bahasa kita. Pertanyaannya, malam qadar itu kapan, Ustadz? Kalau di Al-Quran, malam qadar itu hanya ditunjukkan akhirnya, permulaannya tidak. Kapannya dirahasiakan oleh Allah. Dalam hadis yang sahih beberapa menyebutkan di hari-hari ganjil, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi terlepas dari itu, maksud saya gini, Quran hanya bilang malam qadar itu hiya hatta matla'il fajr. Dia itu sampai terbitnya fajar. Startnya kapan? Itu dirahasiakan. Apakah dari setelah maghrib, apakah dari setelah isya, apakah dari setelah tengah malam. Tepatnya kapan itu yang dirahasiakan. Nah, kalau pas tepatnya menjelang sahur, 1 jam sebelum sahur baru turun malam qadar, terus kita lagi tidur kan, ya sayang sekali gitu. Makanya di malam-malam terakhir bulan Ramadan itu usahakan adalah amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan supaya kita dapat nilai maksimal di malam itu. Nah, salah satu kiatnya adalah bantu tempat atau orang yang produktif kebaikannya agar kita potensial meraih keutamaan malam qadar itu. Contohnya bagaimana? Ini contoh. Saya mohon maaf ya. Kan di antara kita ini seringkali kan kalau berbagi baju koko, sarung, sembako, atau uang, itu kan seringkali nunggu menjelang lebaran. Apakah itu salah? Enggak salah. Itu betul, enggak salah. Silakan saja, enggak ada masalah. Cuman saya sering menyarankan kepada banyak jamaah terutama untuk saya sendiri juga ya. Itu kalau mau berbagi baju koko, sarung, atau sembako, atau uang, tentu bagi yang berharta maksud saya, itu hendaklah dibagi sebelum bulan Ramadan. Harapannya adalah semua itu dipakai pada saat bulan Ramadan. Sehingga, misalnya pas malam Ramadan itu, pas malam Lailatul Qadar kita pas lagi tidur. Tapi Pak Satpam yang kita bagi, dia lagi sholat tahajud pakai sarung yang kita bagi kemarin. Anak yatim lagi bangun untuk murojaah hafalan Qur'annya, sementara dia bisa menghafalkan Quran itu karena ditenagai oleh makanan yang biasanya kita bantu misalnya. Nah, terus kemudian syukur-syukur tempat juga, misalnya ada masjid atau musola yang di malam itu paling enggak merbotnya lah iktikaf di masjid itu, karena kan musim pandemi misalnya. Sehingga walaupun kita sedang tidur, ini misalnya kita sedang tidur nih, pas malam kita sedang tidur, tapi karena orang-orang yang kita bantu atau tempat yang kita bantu di dalamnya sedang terjadi kebaikan, itu kita sedang mendapatkan pahala yang sama dengan mereka kita bantu. Itu bukan kata saya, itu Quran yang bilang. Di mana Quran bilangnya? An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang berikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong. Jadi kalau kita ngasih pertolongan yang baik pada seorang atau pada satu tempat, maka di mana orang itu berbuat baik, di mana tempat itu sedang ditegakkan kebaikan, kita sedang mendapatkan pahala yang sama dengan yang kita tolong itu. Dalam Sahih Muslim dikatakan tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun sampai hari kiamat. Jadi tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun sampai hari kiamat. Itu diantara kiatnya supaya kita ini potensial mendapatkan keutamaan malam qadar. Nah, yang kedua diantara kiatnya supaya kita ini termasuk orang yang mendapatkan keutamaan malam qadar itu, di mana kemudian mungkin, ya setelah tadi mungkin kita sedang tidur tadi, misalnya ini anggap kita sedang tidur ya. Itu libatkan diri kita. Syukur-syukur kalau kita punya harta, dengan harta kita juga untuk perjuangan di jalan Allah. Nggak harus jadi ustadz, Bisa jadi pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis taklim, penggiat dakwah yang lain lah misalnya. Paling nggak pas malam qadar itu terjadi, status kita itu masih sebagai pengurus masjid, masih sebagai pengurus musola, masih sebagai pengurus majelis taklim aktif, masih sebagai anggota majelis taklim aktif. Sehingga status kita itu status hamba Allah yang sedang beramal soleh. Walaupun kita sedang tidur tadi, apakah status kita masih sebagai orang yang bergerak di bidang dakwah tadi. Makanya sebisa mungkin daftar jadi pengurus musola atau masjid, walaupun hanya sebagai gelar karpet. Saya pernah ceramah di sebuah masjid di daerah Ujung Harapan, di daerah Bekasana itu. Itu saya kaget, baca pengurus masjidnya ada 200 orang. Saya tanya sama Ustadz teman saya itu, dia bilang, Ustadz, ini pengurusnya banyak banget. Iya Ustadz, ada 200 orang.
Kenapa? Karena ternyata semuanya pengen jadi pengurus masjid jamaahnya itu. Ya karena pengen dapat pahala, keutamaan menjadi pengurus masjid. Tentu yang aktif, kalau cuma pasang nama aja ya Allah Maha tahu. Jadi saya ulang sekali lagi, ini diantara kiat-kiat supaya kita mendapatkan keutamaan malam Qadar. Karena saya ulang, sayang sekali kalau sampai kemudian malam Qadar itu kita lalui tanpa ibadah dan amal yang soleh. Nah, saya ulang ya, untuk mengantisipasi, untuk mengantisipasi kelalaian kita sebagai manusia biasa, termasuk tidur tadi itu, paling enggak ya tadi itu, libatkan, bantu banyak tempat atau banyak orang untuk beribadah kepada Allah, sehingga dengan bantuan kita itu, kita mendapatkan bagian kebaikan yang sama dengan mereka. Ustadz, itu kan contohnya yang berharta, bagaimana dengan kita yang tidak berharta? Oh gampang, dorong teman kita yang berharta untuk berbuat seperti itu. Saya ulang ya, kalau kita tidak berharta, maka dorong teman kita yang berharta untuk berbuat seperti itu. Kalau bahasa hadisnya di Sahih Muslim, man dalla 'alal khair, siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditunjuki itu. Kan maaf ya, tidak semua orang yang punya uang banyak itu kepikir ke sana. Maka kita yang mungkin sebagian kita ada yang tidak berharta, maka silahkan dorong orang yang berharta untuk berbuat baik, membantu orang lain, agar kita dapat bagian pahala yang sama dengan orang yang kita bantu itu. Nah, jadi saya ulang ya, kiat-kiat mendapatkannya itu diantara itu, bantu banyak orang atau banyak tempat, karena diharapkan dengan itu kita bisa dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Saya ulang ya, kalau ada yang berencana mau membagi hartanya nanti Idul Fitri, silakan, tidak ada masalah. Cuman kalau ingin menebar jala semaksimal mungkin agar kita dapat keutamaan Ramadan, tebar sekarang mumpung belum Ramadan. Nah, nanti pas Ramadan dipakailah itu semua bantuan kita, sehingga kita dapat bagian pahala yang sama dengan orang yang beramal di bulan Ramadan itu. Yang kedua tadi, libatkan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah. Ya, jadi pengurus masjid, pengurus mushola, majelis taklim, penggiat-penggiat dakwah yang lain, dan seterusnya. Dan itu ya diantara kiat-kiat supaya kita ini mendapatkan keutamaan malam Qadar, terutama di musim sedang ya pandemi seperti ini itu seperti itu. Ini hadisnya dari Ahmad, wa Nasa'i dan Al-Baihaqi. Terus kemudian ada juga sebuah hadis. Ini hadisnya riwayat Ahmad An-Nasa'i, sanadnya jayyid itu di atas hasan, bawah sahih. Diterima dari Afja, katanya suatu ketika saya berada di rumah Atabah bin Farqad, kebetulan ia sedang membicarakan puasa Ramadan. Kebetulan saat itu juga masuk seorang laki-laki, seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat laki-laki itu Atabah menaruh hormat kepadanya dan diam. Kami itu pun menyampaikan hadis tentang Ramadan. Katanya, saya dengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai Ramadan. Kata Nabi, au kamakal tughlaqu abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, sudah saya jelaskan tadi. Wa tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa tusaffadu fihi asyatin, dan dirantai setan-setan di dalam bulan Ramadan. Sudah saya jelaskan semua tadi ya. Qala, beliau berkata, qala, Nabi bersabda, wa yunadi fihi, dan menyeru pada bulan Ramadan itu siapa seorang malaikat. Jadi di bulan Ramadan itu ada seorang malaikat yang menyeru setiap hari itu. Apa seruannya? Ya baghiyal khair abshir, wahai orang yang senang berbuat baik, teruskan kebaikan kamu. Ya baghi syarri aksir, wahai orang yang senang berbuat yang tidak baik, hentikan tidak baikan kamu itu. Hatta yang qadi Ramadan, imalat itu terus berteriak-teriak seperti itu hingga Ramadan selesai. Hatta yang qadi Ramadan, hingga Ramadan selesai. Nah, ini hadis riwayat Ahmad wa Nasa'i, dan sanadnya adalah jayyid. Dengan kata lain, di bulan Ramadan ini kita disuruh oleh malaikat dalam hadis ini. Hadisnya riwayat Ahmad An-Nasa'i dengan sanad yang jayyid itu di atas hasan, di bawah sahih. Disebutkan bahwa malaikat selalu menyeru, wahai orang yang biasa berbuat baik, teruskan. Wahai orang yang senang berbuat yang tidak baik, segera hentikan. Kalau saya ulang ya, kalau
bicara dalam konteks kekinian, di mana kemudian sebagian kita mungkin agak mengalami kesulitan tidak seperti biasanya dalam hal berbuat baik. Maka saya ulang sekali lagi, rumusnya tadi pertama, yang penting niat. Yang penting apa tadi? Niat. Karena dengan niat itu, insya Allah kita sudah dapat pahala kebaikan sekali sempurna. Satu. Yang kedua, jangan lupa tadi sebisa mungkin yang bisa kita jangkau dalam bentuk kebaikan itu kita melakukannya. Supaya tadi saya ulang, kita mendapatkan bagian kebaikan yang dilakukan juga oleh orang lain. Dan percaya, setiap kebiasaan baik yang sebelumnya kita lakukan, kita tetap akan mendapatkan bagian pahala yang sama. Pokoknya pasang niat, lakukan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan dalam hal ini. Kita ini sekarang bersyukur kepada Allah ya. Perihal membantu itu, kita tidak harus ketemu secara fisik. Kita bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah serba canggih, pakai alat-alat teknologi yang sudah sangat canggih sekarang inilah. Ya kayak mau sedekah kan tinggal QR code itu. Terus kalau kita mau kirim makanan nggak harus kita datang ke fakir miskinnya, cukup pakai layanan GoFood atau GrabFood atau apalah yang serupa itulah. Ya, jadi banyak cara saya kira sekarang ini kita bisa melakukannya. Termasuk kita tetap bisa kajian dengan cara menggunakan media Zoom seperti ini. Insya Allah ini bagian dari niat dan upaya kita untuk berbuat baik yang semaksimal mungkin. Dan Allah melihat mujahadah kita. Allah melihat mujahadah kita, kesungguhan kita untuk berbuat baik. Termasuk kajian malam ini insya Allah bagian dari mujahadah kita untuk menjadi lebih baik. Dan bagi orang yang bersungguh-sungguh seperti ini insya Allah, itu ada jaminan Allah dalam Al-Quran di surah Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat 29. Kata Allah, "Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang mau berjuang, bersungguh-sungguh untuk sampai kepada kami, sungguh kami akan antarkan dia ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada kami. Jadi di saat pandemi seperti ini, jangan kita berkata, ya udah bisa, ya nggak mungkin, jangan begitu. Tapi pertama, pasang niat yang sungguh-sungguh. Yang kedua, berupaya semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan, walaupun dengan segala keterbatasan. Saya ulang ya, paling tidak kalau kita merujuk pada Al-Ankabut ayat 29 tadi, mujahadah kita dilihat oleh Allah. Dan dengan mujahadah itu insya Allah kita akan disampaikan kepada Allah dengan nilai yang maksimal, dengan selamat, dengan qalbun salim, dan begitu seterusnya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang itu ya. Amin. Allahumma amin insya Allah. Kemudian termasuk juga dalam keutamaan Ramadan, itu ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair." Rawahu Muslim. Jadi salat 5 waktu, antara salat 5 waktu, terus Jumat ke Jumat, Ramadan itu menjadi penghapus dosa terhadap dosa-dosa di antara Ramadan, salat Jumat tadi itu, selama dosa-dosa itu dijauhi. Ini hadisnya riwayat Muslim. Kalau untuk dosa besar memang menuntut adanya taubat ya. Kalau untuk dosa besar menuntut adanya taubat. Tapi untuk dosa kecil itu bisa rontok, habis, bahkan ludes itu antara Ramadan ke Ramadan. Jadi kemarin kita masuk Ramadan, insya Allah sebentar lagi dan benar-benar masuk bulan Ramadan, dan dengan beribadah di bulan Ramadan itu dosa Ramadan ini habis. Kecuali dosa besar. Kalau dosa besar memang menuntut adanya taubat dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian terkait dengan masih keutamaan bulan Ramadan juga, di sini disebutkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana wa 'arafa hududah wa tahaffadha mimma kana yanbaghi tahaffadh minhu kufira ma qablah." Jadi siapa yang puasa di bulan Ramadan, terus dia mengerti batas-batasnya dan menjaga apa yang sepatutnya dijaga di dalam bulan Ramadan itu, maka Allah akan hapus dosa-dosa sebelumnya. Makanya kalau sampai ada orang masuk bulan Ramadan, kok keluar bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah, itu kebuangan namanya. Kenapa? Karena potensial kita diampuni oleh Allah asalkan kita puasanya betul-betul memperhatikan rambu-rambunya. Ini hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi, hadisnya dengan sanad jayyid. Selang jayyid itu di atas hasan, di bawah sahih. Terus kemudian
Diterima juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihsanan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi," rawahu Ahmad wa ashabus sunan. Siapapun yang puasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah, maka diampuni untuknya dosa-dosa yang telah lalu, asalkan puasanya karena Allah, bukan karena diet, bukan karena ingin berat badan turun, jangan, tapi tetap harus puasa karena Allah. Makanya orang masuk bulan Ramadan itu senangnya itu macam. Jadi orang masuk bulan Ramadan senangnya macam-macam. Ada yang senang masuk bulan Ramadan, kenapa? Oh, ini bulan rahmat diobral. Ini ampunan pemaafan Allah diobral. Ini jaminan bebas dari neraka yang diobral. Ini bulan yang diberkahi oleh Allah, sehingga semangat beribadah itu karena orientasinya itu harapannya kepada Allah. Nah, ini semangat yang benar namanya. Itu semangat yang benar. Tapi ada juga orang yang masuk bulan Ramadan itu senang juga. Kenapa? Karena pesanan nastar banyak tadi itu. Terus jahitan baju juga banyak. Ya macam-macam lah. Ya, jadi sebenarnya saya ingin sampaikan begini. Motivasi duniawi itu tak sepenuhnya salah. Tapi menjadi salah kalau kemudian tidak ada motivasi ukhrawinya sama sekali. Jadi harus ada motivasi ukhrawi, dan itu yang diutamakan dalam Ramadan itu, gitu, seperti itu. Nah, jadi saya ulang sekali lagi, motivasi duniawi itu tidak sepenuhnya salah. Cuman menjadi salah kalau tidak ada motivasi ukhrawinya. Nah, itu mirip kalau orang berhaji berdoa di Al-Baqarah 200 itu loh. Karena ada yang berdoa Rabbana atina fid dunya. Kata Allah wa ma fil akhirati min khalaq. Mau dia minta cuma dunia doang, kalau enggak cocok. Boya dilengkapi dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan begitu seterusnya. Nah, tadi ada satu tulisan tadi, kalau sungkem sama orang tua melalui telepon dan video call boleh apa tidak? Dalam konteks seperti ini boleh. Bahkan bisa jadi harus. Kenapa? Karena antara bentuk ajaran dalam Islam adalah la dharara wa la dirara. Kita tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain. Kalau hadirnya kita dikhawatirkan membahayakan orang tua kita, maka video call saja nggak ada masalah. Cuma yang video call saja, jangan lupa transferannya, ya. Transferannya ke orang tua. Itu seperti itu. Ini di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Tadi sempat saya sampaikan beberapa kiat ya terkait dengan meraih keutamaan malam Qadar terutama di bulan Ramadan ini, dengan tadi terkait mengamalkan surah An-Nisa ayat 85, di mana kita membantu banyak orang atau banyak tempat yang terkait dengan kebaikan supaya kita mendapatkan pahala yang sama dengan mereka. Bagi yang tidak berharta misalnya bisa dengan cara memberikan informasi atau petunjuk atau arahan kepada orang yang berharta agar berbuat kebaikan, yang karena tidak semua orang berharta punya pikiran untuk berbuat baik yang sesuai dengan tuntunan syariat. Maka sampaikan informasi kebaikan pada mereka supaya berbuat kebaikan agar kita dapat pahala yang sama dengan mereka juga. Itu tadi sudah kita bahas. Ya, ada hal pentingnya yang perlu kita perhatikan agar kita meraih nilai yang maksimal selama bulan Ramadan di musim pandemi ini adalah kita harus mengamalkan amalan-amalan di bulan Ramadan dengan dasar ilmu. Dengan dasar apa? Ilmu. Nah, ini bukan apa-apa, penting sekali ilmu itu, bukan apa-apa, karena memang pertama gini, di surah Al-Mujadilah ayat surah ke-58 ayat 11 berkata, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi akan diangkat derajatnya oleh Allah itu yang beriman dan berilmu sekaligus. Kenapa kok beriman dan berilmu sekaligus? Karena kalau iman tok itu semangat beribadah tapi ngawur. Kenapa kok nggak ilmu tok pakai iman? Karena kalau ilmu tok pakai iman, kadang ilmunya mandek sebagai teori. Maka kombinasi ilmu dan iman itu menghasilkan aman takwa. Dan para ulama juga mewanti-wanti. Kalau kata para ulama, kullum man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu itu amalnya itu rawan ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah. Kalau bahasanya Ibnul Jauzi, orang yang beramal tanpa ilmu itu rawan kena talbis iblis, kena tipu daya iblis. Nah, contoh terkait dengan Ramadan misalnya. Tahun 2006 saya dapat laporan di daerah Bekasi, daerah Durenjaya, tepatnya itu di Kampung Cerewet kalau nggak salah, itu tahun 2006 dapat laporannya itu ada komunitas, semoga sudah tidak ada sekarang, ada komunitas di mana buka puasanya itu jam 5 sore. Ditegur oleh orang masjid untuk wilayah Bekasi loh ya, itu jam 5 sore buka puasanya.
Ditegur sama orang-orang masjid, Pak, kenapa buka puasanya nggak maghrib, kenapa jam 5 sore? Apa jawabannya? Mas, maghrib itu waktunya sholat, buka puasa itu jam berapa? Jam 5 sore, kata dia. Nah, ini kan nggak bener, karena puasa itu kan dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, jadi saya ulang ya, dari terbit fajar sampai tenggelamnya apa? Matahari. Nah, jadi kalau sampai nggak berilmu itu buka puasanya jam 5 sore kan sia-sia puasanya. Karena batal, karena buka puasanya jam berapa tadi? 5 sore. Terus tahun 2004 saya dapat laporan di daerah Pujon, Malang, Jawa Timur. Tahun 2004 di daerah Pujon, Malang, Jawa Timur. Ya, saya dapat laporan ya. Itu ada komunitas di mana buka puasa, guru spiritual itu mengatakan orang itu dilarang saat puasa, orang itu dilarang makan dan minum dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, dilarang makan dan minum selama puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari kecuali lontong. Kecuali apa? Lontong. Nah, itu kalau anggotanya berilmu pasti nanya itu, maaf Pak Kiai, itu hadis tentang lontong di mana? Karena lontong itu kan tradisi Arab, itu tradisi Melayu kan, itu seperti itu. Jadi makanya beramal dengan ilmu juga penting. Dan jangan sampai pula kemudian kita ini sibuk dengan amalan yang utama, secara bersamaan kita tinggalkan yang lebih utama. Di sini mungkin kalau dalam konteks pandemi sekarang mungkin tidak terjadi, tapi di kondisi normal itu sering terjadi. Apa contohnya? Acara buka puasa bersama. Sibuk dengan menu dan makanan, lupa sholat maghrib berjamaah. Nah, ini yang bahaya ini. Sibuk dengan buka puasa bersama, makan-makan menu-menunya itu. Berbuka itu utama. Tapi sholat maghrib berjamaah itu jauh lebih utama. Atau terkait dengan berbagi. Ada sebagian orang itu di bulan Ramadan sibuk berbagi sana kemari, sementara orang tuanya sendiri miskin tidak pernah dibantu, mertua miskin tidak pernah dibantu. Bantu sana bantu sini itu utama, tapi kepada orang tua dan mertua itu jauh lebih utama. Nah, itu jangan sampai kita salah prioritas dalam hal ini. Makanya harus menggunakan ilmu. Jangan sampai tidak menggunakan apa tadi? Ilmu. Contoh yang lain terkait dengan bulan Ramadan. Pernah ada yang ke saya, Ustaz, saya mau sholat tarawih. Sampai di masjid, udah selesai sholat isya mau tarawih Ustaz. Saya belum sholat isya. Saya debat sama pembantu saya. Saya kita dulu jam sholat isya. Kata ibu ini, enggak, kita sholat isya dulu baru tarawih. Yang betul bagaimana Ustaz? Akhirnya kita beda. Jadi pembantunya itu tarawih dulu baru sholat isya. Kalau beliau sholat isya dulu sendiri baru sholat tarawih. Maka saya jawab, ini pentingnya ilmu ya. Disebut sholat tarawih atau sholat malam itu kalau sudah selesai sholat isya. Kalau belum sholat isya, berarti belum sholat malam. Nah, jadi kalau tarawih dulu baru sholat isya, itu sholat tadi itu bukan sholat tidak dihitung sebagai sholat malam, tapi dihitung sebagai sholat sunnah mutlak biasa. Nah, yang betul adalah sholat isya dulu baru sholat tarawih. Itu yang betul. Makanya ketentuan tarawih itu setelah sholat isya. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Di akhir itu lebih utama sebenarnya. Itu seperti itu. Ini diantara yang perlu kita cermati supaya kita punya nilai maksimal harus dengan apa tadi? Ilmu. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah supaya kita dapat nilai maksimal selama bulan Ramadan ini, itu di samping keutamaan-keutamaan, kita juga harus memperhatikan hal-hal yang dapat merusak puasa kita. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal yang dapat merusak puasa kita. Itu harus kita perhatikan itu. Karena jangan sampai kita ini puasa tapi dapatnya cuma lapar dan dahaga. Puasa dapatnya itu cuma lapar dan dahaga saja. Alias nggak dapat pahala. Kalau dalam hadis Bukhari, hadis nomor 1903, dikatakan oleh Nabi, "Malam yadqaula zuri wal amali, falaysa lillahi hajatu fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Jadi barang siapa orang yang ketika berpuasa dia tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta atau perbuatan yang kotor, maka yang bersangkutan itu Allah tidak punya kepentingan berikan pahala
terkait dengan lapar dan dahanya, atau terkait dengan dia meninggalkan makan dan minumnya tadi. Makanya saya ulang sekali lagi, jangan sampai kita ini ketika berpuasa itu hanya sibuk menjaga fikih puasa kita, tapi kita juga harus sibuk menjaga hal-hal yang dapat merusak pahala puasa kita. Kalau perkataan seperti dusta, ghibah, namimah, sumpah palsu dan seterusnya. Kalau terkait dengan perbuatan ya banyak, seperti mata jelalatan misalnya, kuping mendengarkan hal-hal yang enggak jelalatan yang enggak benar maksudnya ya. Terus kemudian atau perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan agama yang itu notabene adalah merupakan bagian yang bisa merusak pahala puasa. Dalam hal ini sering orang nanya ke saya gini, Ustadz, pernah ada orang SMS ke saya nih, ketika masih musimnya SMS dulu, Ustadz, saya tadi pagi itu ngerasani Ustadz, apakah pahala puasa saya habis? Saya jawab, habis. Saya jawab gitu. Kalau gitu saya nggak usah puasa aja Ustadz ya. Loh, jangan, tetap puasa saja. Loh, kan percuma Ustadz, pahalanya habis, kata dia gitu. Loh, ibu masih hidup nggak? Masih Ustadz. Tobat, minta ampun pada Allah. Pertanyaan beliau, emang kalau tobat pahalanya balik Ustadz? Balik, saya bilang gitu. Jadi kalau maaf, ini namanya kita manusia ya, mungkin keceplosan ngomong. Namanya manusia kan mungkin mata ya kadang-kadang, namanya manusia ono jelalatan-jelalatan nih. Nah, mungkin maaf sebagai manusia biasa mungkin ada kadang remnya blong lah gitu. Nah, itu segera tobat minta ampun kepada Allah. Nah, dengan tobat itu insya Allah pahala itu dikembalikan. Bukan kata saya, Quran yang bilang. Di mana bilangnya? Al-Furqan ayat 70. Allah bilang, Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila aman sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah akan ganti jahatannya, keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Itu dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan ampunan. Kalau kata Imam Syafi'i, itu pahala yang hilang tadi itu diganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Asal kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ulang ya, hati-hati dengan hal-hal yang dapat merusak nilai ibadah puasa kita. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah yang dapat merusak keutamaan puasa kita itu adalah pelit terkait dengan harta. Karena di dalam bulan Ramadan ini ada ibadah yang khusus yang wajib juga statusnya, yaitu zakatul fitri. Jadi di bulan Ramadan ini ada ibadah terkait dengan harta yang khusus. Di bulan Ramadan namanya zakatul fitri. Kalau zakat mal kan bisa di luar bulan Ramadan. Tapi zakatul fitri ini terkait secara khusus dengan bulan Ramadan. Maka jangan sampai di bulan Ramadan ini kita teledor tidak mengeluarkan zakatul fitri, karena itu merupakan hak fuqara masakin, agar di hari Id mereka bisa makan. Karena kalau sampai kita tidak mengeluarkan zakat kita, berarti di dalam harta kita ada hak orang lain yang belum kita keluarkan. Dan itu berarti kita zalim. Nah, sekarang bayangkan kalau kita puasa, sahurnya pakai harta, pakai makanan yang di dalam makanan kita itu ada hak orang lain. Bayangkan kita sholat dengan baju atau pakaian yang di dalam pakaian kita ada hak orang lain. Kenapa? Karena belum kita keluarkan haknya. Karena zakatnya belum kita keluarkan. Dan itu sedikit banyak berpengaruh pada kualitas sholat kita, kualitas puasa kita. Kenapa? Karena di dalam harta kita masih ada hak orang lain. Maka jangan lupa perhatikan zakat kita, terutama di bulan Ramadan. Terutama zakatul fitri kalau yang Ramadan. Kalau zakat mal itu bisa di luar bulan Ramadan. Tapi patut kita perhatikan juga, intinya satu, jangan sampai di dalam harta kita ada hak orang lain. Terus kemudian yang termasuk yang bisa merusak keutamaan Ramadan itu adalah berpuasa di bulan Ramadan tapi tidak sholat 5 waktu. Itu hati-hati itu. Jadi saya ulang ya, puasa di bulan Ramadan tapi tidak sholat 5 waktu. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani, Nabi bersabda, kama qala, awwalu ma yuhasabul abdu yaumil qiyamati as-shalah. Jadi dihisab pertama kali dari seorang hamba itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, yang lain dipandang baik. Tapi kalau sholatnya buruk, yang lain dipandang buruk. Nah, sekarang walaupun puasanya baik, tapi kalau sholat 5 waktunya tidak dikerjakan, itu sama dengan buruk nilai yang lainnya. Makanya hati-hati, sholat tetap harus dijaga. Jangan sampai, saya ulang ya, sibuk dengan berbuka puasa, lupa sholat maghribnya.
Jangan sampai sibuk dengan qiyamul lailnya, lupa sholat subuhnya. Itu seperti itu. Nah, ini menarik ya, Pak Ustadz, mengapa di dalam beribadah kita terkesan diajak untuk berhitung. Begini Pak, kenapa terkait dengan ibadah itu ada targhib rangsangan terkait dengan pahala, ada targhib ancaman terkait dengan dosa. Saya ngomong prinsip dari dulu Pak. Sesungguhnya pahala itu adalah rahmat Allah. Jadi kalau misalnya kita sholat, itu berharap pahala kepada Allah, itu sesungguhnya kita bukan semata-mata angka Pak, pahala itu. Pahala itu rahmat Allah, kasih sayang Allah maksud saya. Jadi sesungguhnya ketika kita beribadah itu kita berharap kasih sayang Allah. Siapa tidak ingin disayang oleh Allah? Bisa dimengerti ya? Nah, sebaliknya ketika kita meninggalkan perbuatan dosa, ketika kita meninggalkan perbuatan dosa, di situ kan sebenarnya dosa itu murka Allah. Dan tentu kita tidak ingin dimurkai oleh Allah. Jadi angka-angka itu, ya, angka-angka itu bukan semata-mata hitung-hitungan, Pak. Tapi itu adalah merupakan rahmat Allah terkait dengan pahala tadi. Sementara kalau dosa itu terkait dengan murka Allah. Dan mengetahui tentang kadar pahala itu penting, Pak. Agar kita itu ngerti prioritasnya. Karena saya ulang, kalau sampai kita tidak mengerti nilai pahala, kita bisa terjebak pada perbuatan yang utama, tapi secara bersamaan kita tinggalkan yang lebih utama, Pak. Kita kan sibuk dengan yang utama, secara bersamaan kita tinggalkan yang lebih utama, Pak. Kalau orang Jawa bilang, mau berujung kehilangan delek, Pak. Jadi kalau kita ngerti kadar pahala, kita bisa mau berujung kehilangan delek. Jadi ngejar ikan kecil, kehilangan ikan besar. Tadi saya contohkan, Pak. Berbuka puasa itu utama loh, Pak. Tapi kita harus tahu bahwa kadar pahala sholat maghrib itu jauh lebih utama. Jangan sampai kita sibuk dengan yang utama, tapi secara bersama kita tinggalkan yang lebih utama. Bantu sana, bantu sini itu utama, Pak. Tapi kepada orang tua dan mertua itu jauh lebih utama. Nah, ini karena jangan sampai kita tak mengenal pahala itu sehingga alih-alih semakin dekat dengan Allah malah terjauh dari Allah, Pak. Itu jadi saya ulang, angka-angka pahala itu bukan semata-mata soal angka, Pak. Tapi yang lebih dalam dari pahala itu adalah rahmat Allah. Karena semua kita ingin sayang oleh Allah, Pak. Kita beribadah kepada Allah, tujuan kita adalah Allah untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, bukan semata-mata hitung-hitungan angka, tapi itu adalah rahmat Allah dan dosa adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Dan memang harus kita akui, nanti ada tingkatan-tingkatan tertentu di mana orang beribadah ini ditatapi ya hanya rahmat Allah. Spiritual tak bisa kita bohongi, Pak. Bahwa sebagian kita itu ketika beribadah kepada Allah itu ada yang sifatnya masih dzikrul asma was sifat. Belum dzikrul dzat. Ini harus kita akui, Pak. Maaf, ini contoh ya, ini contoh. Ada orang yang berkata, "Ya Allah." Dia menyebut nama Allah, tapi yang dia tuju adalah Ya Razzaq, wahai Allah yang Maha Pemberi rizki. Oh, ternyata dia lagi nggak punya duit. Terus dia menyebut Ya Allah, ternyata dia menyebut Ya Syafi, wahai Allah yang Maha menyembuhkan. Ternyata dia sedang sakit. Dan ini nggak ada masalah, Pak. Allah senang. Tapi juga ada sebagian orang yang ketika dia menyebut nama Ya Allah, betul-betul Allah yang dia rindukan, Pak. Saya ambil contoh sederhana. Ini contoh sederhana ini ya. Bapak pernah nggak sama istri ke minimarket misalnya? Terus istri bilang, "Mas," begitu dia panggil Mas, yang keluar dari dompetnya, "Yo dek, dompetnya metu, Pak." Kenapa kok dompet Bapak yang keluar? Karena Bapak tahu istri Bapak tidak menyapa Bapak, dia nyapa dompetnya. Nah, makanya dompetnya keluar. Nah, ada sebagian kita itu ketika menyapa Allah, dan Allah untungnya Allah senang ini ya, karena yang diharapkan rahmatnya. Tapi yang dituju rahmatnya. Ini fakta sebagian kita masih seperti itu. Dan tidak usah disok-sokkan kita tingkat tinggi, nggak, sudah nyatanya kita masih di sini, kita di sini dulu aja, pelan-pelan kita naik, Pak, insya Allah. Tapi juga ada saatnya di mana ketika kita menyebut nama Allah itu betul-betul Allah yang kita tuju. Ini contoh ya, ini contoh ya, misalnya ini contoh. Tadi di minimarket, sekarang di rumah, Pak, jam 00, tiba-tiba istri Bapak bilang, "Mas, sing teko jenengan, Pak, opo dik ngono." Kenapa Bapak kok ngomong opo dik? Karena Bapak tahu dia manggil Bapak kan, bukan manggil dompetnya. Kalau tadi di minimarket manggil dompetnya. Nah, ada saatnya di mana
kita betul-betul merindukan Allah itu sendiri. Dan Allah Maha tahu, Pak, siapa yang kita tuju. Dan saya ulang ya, kelas spiritual kita di mana, nggak usah dipaksakan ke atasnya, Pak, kalau belum waktunya. Ya sudah, di kelas kita sekarang aja. Mohon maaf ya, nyatanya mungkin sebagian kita masih ya tadi berhitung dengan pahala tadi. Dan saya nggak ada masalah, saya ulang tadi, karena pahala itu saya ulang bukan semata-mata angka, tapi itu adalah rahmat Allah. Dan semua kita ini dirahmati oleh Allah. Dan mungkin sebagian kita, di antara bapak-bapak atau ibu-ibu, sudah ada yang mencapai spiritual, di mana kemudian memang saya betul merindukan Allah dan hanya Allah yang saya tuju. Itu bagus, Pak. Seperti Jalaluddin Ar-Rumi misalnya, rahimahullah rahmatan wasi'atan, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu misalnya, seperti Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu misalnya, atau seperti Rabi' Al-Adawiyah rahimahullah rahmatan wasi'atan, dan banyak ulama-ulama kita yang mencapai tingkatan spiritual yang betul-betul menuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita belum ke sana, Pak. Sebagian kita belum di sana. Nyatanya sebagian kita masih di pada tingkatan-tingkatan yang tadi saya bilang. Ya, masih berhitung pahala tadi. Dan itu nggak ada masalah. Karena pahala itu substansi bukan pada angka, tapi pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini, Pak, yang bisa saya sampaikan ya. Silakan yang kalau sama saya tanya protes marah boleh. Silakan. Kalau sama saya tanya protes marah boleh. Asal jangan marah-marah, Pak. Monggo silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Ye. Usianya, Sami-sami. indahnya berbagi ilmu dan kita semua semoga bermanfaat Pak Ustaz. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ikhlas walaupun tetap di rumah. Acara selanjutnya kita jawab. Ada yang mau ditanyakan kepada Ustaz? Saya persilakan. Dulu. Oh, ini jelas semua ya? Atau tidak jelas semua ya? Monggo, silakan. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kepastian mulai 1 Ramadannya besok hari atau informasi. Ya. Kalau menurut hisabnya usia Sya'ban ini 29. Jadi kemungkinan ya 29 usia Sya'ban menurut hisab hitung-hitungan. Jadi kemungkinan Jumat kita sudah berpuasa. Tapi pemerintah kita kan mengikuti madhab harus dilihat dulu. Jadi nggak cukup hanya dihitung, harus dilihat dulu. Karena begini, Pak, bisa saja di atas kertas itu 29 usia hilal, usia Sya'ban maksud saya. Tapi kan Allah dengan maha kuasanya bisa saja menghendaki Ramadan itu Sya'ban itu 30. Sehingga Allah kirimkan mendung ataupun awan sehingga karenanya tidak terlihat hilal itu dan menjadi sempurna 30 hari Sya'bannya. Itu yang dipakai oleh pemerintah kita. Tapi bagi teman-teman yang mengacu kepada hisab seperti teman-teman di Muhammadiyah, pendek yang saya ketemu Jumat sudah puasa, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak punya otoritas untuk memutuskan. Ya, saya kira itu. Untuk sidang isbat dari pemerintah Besok, Pak. Besok malam insyaallah. Iya, matur nuwun. Sami-sami. Saya boleh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emi. Bu Emi. Sebelumnya, Bukan. saya ingin bertanya, Pak. Ini Putri. Saya Sulis, Fakultas Hukum. Nggih. Trisulis. Tadi kan Ustadz menyampaikan bahwa kita puasa, kemudian marah-marah, gitu ya. Pahalanya kan hilang ya, Ustadz. Terus, Bu. Pahalanya hilang. Nggih, terus. Wajib puasanya kita kan
Betul. Apa benar seperti itu, Ustaz? Ya, jadi gini. Ya. Ustaz, boleh dilanjutkan dulu. Nah, Iya. terkait dengan itu, apakah boleh di hari lain seperti kalau perempuan kan ada utang gitu ya, ada Iya. utang karena haid dan sebagainya. Hmm. Nah, karena saya merasa dalam 1 bulan itu sepertinya kok saya marah-marah 2 hari yang kelewatan gitu ya. Terus saya menggantinya di hari lain. Hmm. Boleh Baik. nggak gitu, Ustaz? Baik. Ya. Yang pertama, sesuatu yang merusak pahala puasa bukan berarti merusak keabsahan puasa itu. Saya ulang ya, sesuatu yang merusak pahala puasa bukan berarti merusak keabsahan puasa itu. Makanya kalau ibu misalnya tadi mencontohkan marah-marah, mungkin saja pahala puasa ibu habis. Tapi insya Allah nilai puasa ibu, kewajiban puasa ibu tidak gugur. Dalam arti tetap ibu dinilai sudah melaksanakan puasa itu. Tidak batal maksudnya, tidak gugur, tidak batal. Dan ibu dianggap tetap telah menunaikan kewajiban sebagai seorang hamba muslim yang taat, yaitu berpuasa. Nah, solusinya sebenarnya bukan mengganti puasa di hari yang lain kalau seperti ini, Bu. Tapi solusinya adalah taubat. Nah, tadi saya katakan di kasus ibu yang nanya saya tadi sebelumnya itu, saya contohkan tadi itu, ada orang nanya ke saya, dia pagi hari itu ngerasani orang gibah, terus dia nanya ke saya, apakah pahala saya habis, Ustaz? Saya bilang habis, karena hadis Nabi tadi kan, habis berarti pahala itu, saya bilang gitu. Terus kalau gitu saya nggak puasa, loh jangan, tetap puasa aja, kan nggak ada pahalanya, Ustaz, kata dia begitu. Loh, tapi kan ibu masih hidup, saya bilang. Terus ya tobat, saya bilang. Emang kalau tobat pahalanya baik, Ustaz? Balik, saya bilang. Mana dalilnya? Quran Al-Furqan ayat 70 itu. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang telah bertobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah ganti kejahatannya dengan kebaikan-kebaikan, keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Termasuk tadi tidak hanya dosa ganti dengan pahala, bahkan kalau kata Imam Syafi'i, pahala yang hilang diganti dengan pahala yang baru dengan yang lebih baik. Itu seperti itu. Jadi taubat, Bu, solusinya ya, bukan diganti dengan puasa di hari yang lain. Saya kira itu, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Terus saya mau teruskan dikit, Bu. Orang berpuasa itu bukan tidak boleh marah. Saya ulang ya. Orang yang sedang berpuasa itu bukan tidak boleh marah. Boleh marah, yang nggak boleh itu marah-marah. Jadi apa bedanya marah sama marah-marah? Kalau marah, itu marahnya terkendali. Marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Jadi saya ulang, kalau marah itu marahnya terkendali, marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Ini boleh, Bu, marah seperti ini. Karena perang Badar itu terjadi bulan Ramadan. Dan itu pasti marah kan? Tapi marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Contoh. Misalnya anak ibu nakal nih di bulan Ramadan bikin hati kesel. Maka ibu marahi dia, tapi jangan marah-marah. Caranya bagaimana? Marahnya tanpa amarah. Begitu jelas di mana ibu harus marah, marahi dia di mana ibu jelas harus marah. Marahnya fokus, jangan kemana-mana. Ayo dikerjakan ini tugas dari sekolah. Kamu jangan malas menghafalkan Qurannya. Ayo kamu fokus, jangan kemana-mana. Terus kasih solusi. Kalau kamu memang sekarang lagi misalnya lapar di awal puasa, oke lah, mama kasih toleransi. Tapi jangan terus-terusan begini ya. Nanti maghrib, nah, misalnya itu seperti itu. Kalau marah-marah, itu marah yang terkendali. Marahnya pakai amarah. Jadi nggak jelas di mana harus marah, udah marah duluan. Terus marahnya nggak fokus. Binatang seragunan di absen semua. Apalagi kalau yang absen orang Jawa Timur, itu bahaya banget. Kemudian dan nggak ngasih solusi karena dianya semata-mata memuntahkan marahannya. Jadi saya ulang, orang puasa itu boleh marah, tidak apa-apa, tapi jangan marah-marah. Saya kira itu, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain? Boleh tanya lagi? Monggo. Ya, Ustaz, mau tanya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dani Hamdani. Iya, Pak. Namanya Selapitan, ya, Pak. Masya Allah. Masya Allah. Pak Ustaz,
di wilayah saya di peraturan pemerintah ini kan menyatakan sholat tarawih musim ini ya COVID. Tapi di dengan saya ini mengadakan sholat takmir hari ini. Nah, ini gimana menurut Pak Ustadz sebaiknya gitu Pak? Baik. Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya secara pribadi itu mengambil sikap yang pertama, saya tidak akan paksa orang yang takut. Yang pertama dulu. Jadi ada beberapa masjid itu yang menghubungi saya, Ustadz DKM-nya berani, jamaahnya nggak berani. Akhirnya tidak diadakan. Oke, tidak masalah. Ada yang DKM-nya nggak berani, jamaahnya berani, DKM-nya nggak berani, Pak. Pengurus masjidnya, takmirnya nggak berani. Ya sudah nggak jadi. Oke, tidak masalah. Ada pula yang DKM-nya berani, pengurus takmirnya berani, jamaahnya berani, tetangganya nggak berani, Pak. Karena tidak semua tetangganya muslim misalnya. Ada yang betul, ya sudah. Gimana namanya orang takut masih yang saya paksakan. Jadi saya termasuk mengambil sikap, saya tidak mau paksakan orang yang takut. Tapi saya juga termasuk yang tidak akan menghalangi orang yang berani. Asal jangan ngawur. Saya ulang ya, saya tidak menghalangi orang yang berani asal jangan ngawur. Maka pastikan Pak, kalau Bapak termasuk, di lingkungan Bapak termasuk yang berani mengadakan taweh, pastikan tidak ngawur itu. Artinya, ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kehati-hatian supaya tidak terpapar oleh virus ini harus dipenuhi, Pak. Ya, semaksimal mungkin. Jadi saya ulang ya, bagi yang berani, saya tidak menghalangi, asalkan jangan ngawur tadi itu, jangan sembrono tadi itu. Saya kira itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, Pak. Mungkin Bu Taimi Bu Taimi sudah apal sama saya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu kabarin ya. Semoga Bapak sama sekeluarga sehat ya, Pak ya. Oke, Ibu juga. Amin insyaallah. Saya masih penasaran, Pak. Oke. Masih bimbang gitu dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu sebenarnya yang afdol itu di akhir Ramadan atau di awal Ramadan. Seandainya saya bayar di awal Ramadan, terus nanti di akhir Ramadan saya juga bayar lagi gitu. Yang diterima yang mana, Pak? Baik. Rumus nggih sami-sami. Rumus dasar dulu nggih. Zakatul fitri itu adalah zakat yang dikeluarkan untuk fuqara masakin agar pada saat Idul Fitri mereka bisa berbuka, bisa makan. Karena zakatul fitri itu zakat untuk berbuka. Supaya fuqara masakin di saat Idul Fitri mereka bisa berbuka dalam hal ini. Itu substansi dari zakatul fitri. Maka mustahiknya zakatul fitri itu terutama fuqara masakin. Beda sama zakat mal. Kalau zakat mal kan ada 8 asnaf. Kalau zakatul fitri itu titik tekannya itu pada fuqara masakin itu terutama. Nah, karena tujuannya supaya Idul Fitri mereka bisa berbuka, maka mengeluarkan zakatul fitri di akhir-akhir Ramadan itu lebih utama. Jadi mengeluarkan zakatul fitri di akhir-akhir Ramadan itu lebih utama. Namun secara hukum dipandang sah zakatul fitri itu dikeluarkan di awal Ramadan. Jadi kalau ibu tadi mengeluarkan di awal Ramadan itu sah secara hukum dan ibu sudah tidak punya kewajiban zakatul fitri. Akan tetapi kalau ibu mengeluarkannya di akhir Ramadan itu lebih utama. Nah, jadi itu jawaban saya. Kalau ibu ngeluarin 2 kali, ini rumus lagi. Zakat itu harus pas. Kurang nggak boleh, lebih boleh. Itu zakat. Jadi zakat itu harus pas, lebih boleh, kurang nggak boleh. Jadi kalau ibu 2 kali berarti lebih kan? Nggak apa-apa berarti. Lebihnya namanya sedekah. Nah, saya kira itu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sami-sami. monggo yang lain lagi kalau ada. Masih Ya, ada. monggo Mbak Mbak Riani. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aryati ya. Riani. Monggo Bu. Kan namanya manusia itu kan kadang keimanannya kan naik turun ya. Betul, betul. Jadi kadang kita kan minta memaafkan, kita sudah memaafkan. Tapi kadang ketika keingat, tapi kan dia udah menyakitin saya ya Allah kan.
Ini ada orangnya nggak sini, Bu? Yang pernah nyakit Ibu ada orangnya nggak sini? Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Oh, barangkali. Perumpamaan aja. Oh iya, perumpamaan. Nggak semuanya baik-baik. Oh teman-teman iya. saya di sini. Bercanda, saya bercanda, Bu, bercanda. Ya. Oke. Jadi kan naik turun, kadang kita memaafkan. Kemudian muncul lagi rasa itu sakit hati itu. Sama aja dengan keikhlasan tadi. Ya. Kan oke, kita ikhlas. Tapi suatu saat ikhlas itu kan sampai batasan mana? Kadang kan kita bilang ikhlas, tapi dalam hati kadang terbesit lagi ikhlas nggak ikhlas sampai batasan mana? Ini mohon pencerahan. Ya, baik. Baik, yang pertama, sanggup memaafkan itu syar'i. Tidak sanggup melupakan itu soal memori. Saya ulang, Bu ya, saya ulang ya. Sanggup memaafkan itu syar'i. Tapi tidak sanggup melupakan itu soal memori. Jadi ibu mengatakan sudah saya maafkan, itu udah bagus, itu udah syar'i. Bahwa sekali waktu ibu teringat akan perbuatannya yang begitu menyakitkan, maka itu soal memori. Yang penting ibu prinsipnya wis tak sepuro. Meskipun hati saya sakit kalau keingetan itu, tapi sudah saya maafkan. Itu soal memori. Mana dasarnya? Ini dasarnya, Bu. Nanti kalau ibu baca sirah, sejarah itu, ada sahabat Nabi namanya Wahsy radhiyallahu an. Siapa Wahsy ini? Seseorang yang pernah disuruh oleh Hindun untuk membunuh paman tercintanya Nabi radhiyallahu an. Siapa? Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Ketika Wahsy tobat masuk Islam, Nabi bilang, tolong Wahsy jangan sering-sering di depan saya, kata Nabi. Aukamakal, Wahsy tolong jangan sering-sering di depan saya. Apakah Nabi dendam? Gak mungkin hati seorang Nabi dendam, gak mungkin. Apakah hati Nabi sakit? Dalam arti ada penyakit dalam hati Nabi? Tidak mungkin, karena Nabi itu hatinya sudah disucikan oleh Allah. Lihat alasan Nabi, Bu. Apa kata beliau? Karena kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah, kata Nabi. Nah, jadi Nabi itu memaafkan Wahsy, Bu. Tapi beliau tidak bisa melupakan perbuatan Wahsy. Kenapa? Memaafkan itu syar'i. Tapi tidak sanggup melupakan itu soal memori. Nah, jadi ibu bisa berkelahi dengan ingatan itu. Cukup tegaskan pada sikap ibu, saya sudah maafkan dia. Bahwa saya tidak bisa melupakan perbuatannya, nggak ada masalah. Itu soal memori. Yang penting ibu sudah maafkan. Jelas kapalnya, Bu, ya, saya kira ya. Ya, itu yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, mengenai apa tadi? Ikhlas dan tidak ikhlas. Intinya satu, setan itu akan selalu menggoda hati manusia untuk tidak ikhlas. Dan kata kuncinya cuma satu, ibu jangan sepakat gitu aja. Jadi, selama ibu berjuang terus untuk ikhlas, Allah Maha tahu bahwa ibu sudah berusaha untuk menjadi seorang yang mukhlis. Nah, perjuangan ibu untuk tetap ikhlas itu namanya mujahadah. Dan itu tadi jaminannya di mana? Di Ankabut ayat 29. Insya Allah ibu akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang tetap ikhlas, walaupun seringkali godaan setan itu muncul untuk ibu tidak ikhlas. Selama itu ibu berusaha untuk ikhlas, perjuangan ibu untuk ikhlas itu namanya mujahadah. Itu yang dinilai oleh Allah. Sampai kapan? Sampai kita menghadap Allah. Ya, yang penting satu aja, Bu. Jangan sepakat dengan bisikan setan. Kalau terpengaruh, segera tobat, minta ampun pada Allah. Kembali ikhlas lagi terus gitu. Namanya orang kan kadang tergoda. Ya udah, kembali tobat terus. Nah, jadi seperti itu, Bu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya mau buat analogi sederhana, Bu. Kenapa tukang sapu itu menyapu padahal dia tahu besok akan kotor? Karena dia butuh bersih. Kenapa kita mandi padahal kita tahu besok akan dekil? Karena kita butuh bersih. Ya, jadi manusia itu sekarang bersih, besok kotor itu biasa, Bu. Yang penting kita terus berusaha. Nah, usaha kita itulah, Bu, yang disebut dengan mujahadah. Tentu saya berkata begini bukan berarti terus ngomong besok tak kotor-kotor aku, ya bukan itu. Tetap kita berusaha baik, bahwa namanya manusia tadi, karena namanya manusia kadang ada rem bolong-bolongnya tadi itu loh. Yang penting segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, Bung, ya. Saya kira itu. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih, Ustaz. Mungkin yang lain masih ada waktu 10 menit. Ya, terima kasih Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ustaz, ya. Tadi disampaikan bahwa sesuatu itu kan
harus dengan niatannya dulu. Betul. Boleh nggak kita itu melakukan satu amalan dengan niat yang berbeda? Satu contoh misal, ini mungkin ibu-ibu pada saat puasa Ramadan ini ada uzurnya, gitu kan? Nah, dia harus mengganti dengan puasa yang lain. Boleh enggak? Yaitu mengganti dari puasa Senin Kamis, niatnya puasa Senin Kamis, sekaligus mengganti yang uzur itu. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rumus dasar dulu Pak ya. Kalau puasa sunnah boleh digabung Pak. Misalnya hari Arafah jatuh hari Kamis. Terus Bapak niat puasa Arafah plus niat puasa Kamis, itu boleh Pak. Jadi menggabung dua niat untuk kasus puasa antar puasa sunnah itu boleh Pak. Tapi kalau antara fardu dengan sunnah, sependek yang saya ketahui tidak boleh. Misalnya tadi mengganti Ramadan dengan puasa Senin Kamis. Di waktu Senin Kamis dengan niat puasa ganti Ramadan plus puasa Senin Kamis itu yang tidak boleh Pak. Kenapa? Karena kadarnya beda, wajib sama sunnah. Namun Pak, jangan khawatir. Walaupun niatnya satu, yaitu niat puasa ganti Ramadan, tapi kan dikerjakan di hari Kamis, dia dapat pahala puasa hari Kamis juga. Kenapa? Karena ada kaidah Pak, ada kaidah. Kaidah bunyi Pak, ini rumus ya. Likulli waqtin ibadatun, wa likulli ibadatin waktun. Setiap waktu itu ada ibadah yang bisa dikerjakan. Setiap ibadah itu ada waktunya. Nah, karena hari Kamis itu ada ibadah yang bisa dikerjakan namanya puasa, walaupun Bapak puasa niatnya mengganti Ramadan dan tidak niat Kamis, tapi Bapak tetap dapat pahala puasa hari Kamis. Karena hari Kamis itu ada puasa yang disunnahkan. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Ya, terima kasih. Sami. Terima kasih. Masih ada waktu. Monggo silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, moderator saya bisa bukan klarifikasi, bukan bertanya. Cuman apa yang disampaikan Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz, untuk terawih bersama tadi di era pandemi ini sesuai dengan tema, saya kira bukan masalah berani sama takut ya. Jadi kita melakukan untuk kebaikan kita semua. Jadi kalau nanti masalah berani atau takut, yang nggak mau sholat terawih bisa dikatakan penakut. Nah, ini justru kita pentingnya Ustadz untuk bisa menjelaskan kenapa kita nggak boleh terawih dari sisi manapun. Itu sudah dikaji bahwa pemerintah tidak memperkenankan sholat terawih berjamaah itu karena demi kebaikannya. Begitu Pak Ustadz, mohon maaf. Ya. Baik ya, terima kasih Pak. Mungkin tadi kalimat saya tidak cocok ya mungkin. Iya, tadi tidak cocok mungkin. Juga yang disampaikan ini oleh yang kebetulan yang nyampein Pak Dokter ini, jadi biar tahu aja juga. Nggih. Ya. Jadi saya ulang terima kasih ya. Terima kasih. Tidak apa-apa. Mungkin kalimat saya mungkin tadi kurang berkenan dan mungkin perlu saya revisi, perlu saya koreksi ulang pernyataan saya mengenai takut atau tidak takut tadi itu. Tapi saya tadi berkata seperti itu merujuk kepada redaksi sebagian jamaah yang lapor kepada saya. Yang istilah takut atau tidak takut itu sebenarnya bukan bahasa saya sebenarnya, itu bahasa orang-orang setempat. Kalau yang saya perhatikan kan begini Pak, terlepas dari kajian yang sudah dilakukan dari yang ada, saya mau bicara fakta di lapangan. Jadi kita fakta di lapangan. Ada beberapa masjid tertentu misalnya yang masih mengadakan sholat, mungkin seperti yang Bapak katakan tadi, yang Bapak yang satu tadi mengatakan untuk tetap melakukan sholat tarawih, tapi dengan antisipasi yang memang tidak sembrono tadi itu. Saya mohon maaf, saya ulang pertama, saya merevisi ulang pernyataan saya terkait dengan takut tadi ya. Saya tidak menggunakan bahasa itu lagi, tapi tadi saya ulang, saya menggunakan bahasa orang lain yang menyampaikan ke saya. Tapi saya ulang, saya tidak menggunakan bahasa itu lagi. Tapi terlepas dari itu, saya ulang, fakta di lapangan, jadi beberapa masjid yang memang melakukan seperti itu, Pak.
Nah, saya sambil contoh gini, ada salah seorang ustadz itu di daerah Bandung, saya lupa nama ustadznya, itu beliau mengatakan bahwa untuk sholat Jumat kami, saat ini sholat Jumat ya, itu tidak menerima sholat Jumat dari luar lingkungan, jadi hanya yang ada di lingkungan RW tersebut, jadi betul-betul dibatasi sholat Jumatnya. Artinya ada upaya maksimal untuk melakukan sholat Jumat itu hanya di lingkungan tersebut saja satu, yang memang satu sama dan saling mengenal di antara penduduknya. Kemudian upaya maksimal pencegahannya juga dilakukan. Nah, untuk beberapa takmir masjid yang memang masih mengadakan seperti itu dengan beberapa jamaah yang memang mau melakukan seperti itu, kalau saya secara pribadi, Pak, itu saya nggak bisa menghalangi. Ya, saya mau jelaskan bagaimanapun juga nyatanya mereka mau melakukan seperti itu, ya saya nggak bisa menghalangi. Walaupun saya secara pribadi itu mengambil sikap di rumah. Saya termasuk yang mengambil sikap di rumah karena saya berpegang kepada dalil yang pertama darul mafasid muqaddamun ala dalil masalih. Jadi mencegah kemungkinan yang buruk itu lebih utama daripada mengambil manfaat. Itu satu. Yang kedua, saya mengambil dalil dari hadis yang hasan, hadis Nabi yang berbunyi la dororo wala diroro. Jadi tidak boleh kita berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya termasuk juga yang mengambil dalil bahwa kalaupun kita tidak sholat di masjid, bukan berarti kita meninggalkan masjid, tapi kita berpindah dari satu sunnah ke sunnah Nabi yang lain. Itu sunnah pada saat menghadapi pandemi seperti ini. Namun penjelasan saya seperti ini kan mohon maaf, tidak semua jamaah mau menerima, Pak. Bahkan sempat viral di video kan, ada beberapa jamaah yang mengecam sebagian para ustadz seperti ini dan itu. Nah, inilah yang kemudian sebagian ustadz harus hadir untuk mengemong mereka, Pak. Nah, sebagian ustadz ada yang ya tadi pasang badan menemani mereka untuk supaya mereka itu ya walaupun andekan mau tetap sholat berjamaah di masjid tapi tetap dengan tidak sembrono tadi itu. Nah, fenomena ini terjadi, Pak. Bahkan saya mohon maaf di beberapa video yang viral itu sampai ya mengecam sebagian para ustadz itu dengan kecaman-kecaman yang tidak baik kan, yang ketika dia menghalangi tidak mengadakan sholat Jumat dan seterusnya tadi itu. Ya, itu yang saya bilang tadi, Pak, maksudnya. Jadi yang saya bilang tadi maksudnya adalah bahwa saya tidak bisa menghalangi, Pak. Saya tidak bisa mencegah. Orang-orang yang seperti ini saya nggak bisa mencegah juga. Cuman saya punya sikap, dan sikap saya sampaikan di banyak tempat. Itu sikap saya. Itu, Pak, yang saya maksud tadi. Terima kasih klarifikasinya, dan itu pernyataan saya itu. Ya, saya kira itu. Allah. Ustaz, cuman disinilah kita butuh ustadz yang bisa memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, supaya masyarakat atau teman-teman atau saudara-saudara muslim kita pengetahuannya itu bisa lebih baik. Karena kalau tadi ada yang mengatakan bahwa mengadakan sholat berjamaah terbatas, kita nggak ngerti status kita yang nggak sakit ini di dalam tubuh kita sudah ada virusnya atau belum. Nah, orang yang disebut sebagai orang tanpa gejala itu di dalam tubuh kita sudah ada virus dan bisa menularkan. Nah, bagaimana kita bisa tahu membatasi kalau orang tersebut belum pernah diperiksa bahwa dia negatif terhadap virus itu, sehingga nantinya dalam kelompok itu pun akan menularkan saudara-saudara muslim kita juga. Sehingga kajian kenapa kok kita tidak boleh berkumpul itu sebetulnya untuk memotong transmisi dari virus itu. Nah, untuk itu kita sebagai muslim dan kami butuh bantuan ustadz-ustadz, ulama-ulama yang bisa mendekati pada saudara-saudara kita yang masih belum paham terhadap permasalahan-permasalahan di lapangan seperti itu. Nah, pentingnya kita mempunyai ulama besar, pentingnya kita mempunyai ustadz-ustadz yang bisa memberikan pendekatan pada masyarakat-masyarakat yang belum tahu. Saya yakin karena mereka belum tahu saja, sehingga mereka masih melakukan. Nah, ini kita sangat butuh bantuan supaya segera pandemi ini berhenti, pandemi ini selesai.
Ya. Kami capek soalnya. Ya. Ya kita semua capek. Apalagi setiap hari kita selalu berhadapan dengan orang-orang yang berisiko. Nah, butuh bantuan dari teman-teman kita semua. Bagaimana cara mendekati saudara-saudara muslim kita untuk bisa tahu dan mau melakukan apa yang disarankan oleh negara dalam hal ini. Begitu Ustadz, mohon maaf kalau saya ada salahnya. Enggak, Pak Dokter nggak salah, Pak Dokter betul. Karena saya ulang ya, sikap Pak Dokter itu sikap saya juga. Saya ulang, sikap Pak Dokter sikap. Tapi ini Pak, saya bilang tadi, dalam tataran realita, itu mereka yang mengerjakan itu bukan nggak paham Pak. Bahkan bisa jadi mereka lebih paham dari kami para ustadz Pak. Mereka itu baca Pak, mereka tahu berita itu, mereka tahu risikonya. Sebagian mereka itu tetap melakukan itu Pak. Yang saya maksud gini Pak, kita ini juga berhadapan di lapangan dengan masyarakat yang seperti itu Pak. Gitu maksud saya. Saya ulang ya, saya sampai detik ini itu mengambil sikap untuk tidak ke masjid. Dan orang kalau nanya, jawaban saya ya selalu begitu. Dan kalaupun nanti ada penjelasan medis, sebelum saya ngomong pun mereka juga sudah lebih dulu baca dan mereka tahu Pak gitu. Makanya gini, saya ulang sekali lagi. Saya ulang tadi, saya tetap pada sikap saya yang sama dengan Pak Dokter tadi itu. Namun saya ulang sekali lagi, saya juga berhadapan dengan realitas sebagian masyarakat yang seperti teman Bapak tadi itu yang ada di tengah ada itu. Dengan Pak Dokter ngomong begini, yang mudah-mudahan takmir tadi dengar juga. Itu Pak Ustaz saya gitu. Jadi, nggih. Sikap kita sama Pak Dokter, sikap kita sama. Ya, saya kira itu. Ya memang mungkin Pak Dokter ini lebih pengalaman karena Nggih. menyampaikan dengan para pasien atau para masyarakat itu memang kondisinya susah untuk dijelaskan. Dia nggak tahu bahwa dirinya itu terkontaminasi, tetapi tetap melakukan kumpul ya, apalagi mungkin jamaah-jamaah yang sepertinya fanatik gitu ya Ustaz ya. Ya, semangat Pak, semangat. Pelajaran buat kita semua Ustaz. Makanya pakai ilmu tadi itu, nggih. Satu pertanyaan lagi, baru Nggih. nanti kita tutup ya. Nggih, monggo Pak. Mamang mungkin Mamang. Suaranya belum dibuka Mamang. Yang lain dulu. Monggo yang lain. Satu season lagi pertanyaan, baru nanti kita tutup. Kalau nggak ada udah saya nggak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya merujuk pada tema kali ini, yaitu ibadah puasa di masa pandemi. Kami hanya ingin saran, ini pertanyaan cetek sebenarnya. Tapi untuk mengingatkan kita semua bahwa pada saat kondisi kayak gini, kita itu tiap hari nggak bisa lepas dari namanya HP. Ya. Mau komunikasi kantor, teman, dan sebagainya adalah dengan HP. Sementara kita nanti selama 1 bulan, dalam arti kita digembleng untuk menjalankan ibadahnya. Nah, kami hanya mohon saran. Kira-kira penggunaan HP ini yang bijak seperti apa? Agar kita bisa saling mengingatkan aja, terutama di grup-grup dan sebagainya, udah kita biasalah lihat yang enggak dan sebagainya. Itu aja Pak Ustadz. Tetek, tapi mudah-mudahan bisa mengingatkan hati kita. Terima kasih. Intinya gini Pak, HP ini nilai dasarnya adalah netral. Dia alat ya, nilai dasarnya netral. Ya kalau kita pakai untuk berbuat kebaikan, tentu nilainya baik bagi kita. Tapi kalau kita pakai untuk yang nggak benar, ya nilainya dosa bagi kita. Jadi kembali pada kitanya saja. Apakah kita akan menggunakannya untuk kebaikan atau untuk keburukan. Tadi menarik, Bapak mencontohkan nge-share di grup dengan kebaikan-kebaikan tertentu. Saya sering pesankan di banyak grup ya, tolong kalau nge-share kebaikan, jangan nge-share sesuatu yang mengundang perdebatan yang berujung pada rusaknya persaudaraan. Saya sering melihat ada beberapa jamaah yang tidak betul-betul menguasai masalah khilafiyah, terus nge-share masalah khilafiyah, akhirnya ujungnya malah berantem. Ya, makanya ini harus hati-hati. Saya
sering sampaikan, sudah sampaikan kebaikan yang sifatnya universal saja. Kalaupun misalnya Anda mau menyampaikan sesuatu yang sifatnya khilafiyah, itu di forum-forum tertentu saja yang dimana itu memang forumnya pantas untuk bicara masalah khilafiyah. Karena dulu perdebatan-perdebatan masalah khilafiyah itu terjadi di pada level-levelnya para ulama, bukan orang awam sebenarnya. Jadi masalah khilafiyah itu konsumsinya ulama, Pak, bukan konsumsinya orang awam sebenarnya. Cuman kita tahu di era medsos ini tidak jarang orang nge-share, bahkan dibaca sebelumnya malah tuh sesuatu yang sebenarnya masih mengundang perdebatan atau masalah khilafiyah tadi itu. Jadi saya sarankan kalau mau nge-share kebaikan, share-lah kebaikan yang sifatnya itu kebaikan yang bersifat universal ya, bukan kebaikan yang sifatnya debatable ataupun yang mengundang rusaknya persaudaraan. Apalagi yang mohon maaf yang mengandung muatan-muatan politik dan seterusnya tadi itu, yang mungkin harus dibicarakan di level ahlinya lah. Kalau bukan ahlinya sebaiknya tahan nge-share dulu gitu maksud saya. Wallahu alam bisawab. Apalagi saya mohon maaf ya, kalau nadanya itu gemar menyalah-nyalahkan. Bukan nggak ada yang salah itu ada. Tapi kalau gemar menyalah-nyalahkan kan jadi masalah kemudian. Saya kira itu Pak. Wallahu alam bisawab. Terima kasih. Ustaz, cukup ya? Oke, cukup. Para jamaah, cukup ya? Oke. Terima kasih semuanya. Untuk semuanya, saya ucapkan terima kasih jamaah Undip 88. Saya mohon maaf sebagai moderator kalau ada salah-salah dan mengucapkan dari kata-kata saya. Semoga dengan pertemuan menjelang bulan Ramadan ini, di tahun ini, insya Allah kita sudah menjalankan ibadah puasa